Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frelia Wahyu Trisriana. NIM saya 19102010002. Saya dari Universitas Aisyah Yogyakarta, program studi keperawatan, kelas A semester 4. Nah, di sini saya akan melakukan pembuatan video mengenai materi yang belum saya pahami atau kurang saya pahami, yang ada di dalam modul bahasa Arab. Nah, sebelumnya jujur saja saya baru-baru ini atau baru saja mendapatkan materi bahasa Arab ketika saya berada di bangku kuliah. Jadi dari saya kecil, dari saya TK sampai dengan saya SMA, saya belum pernah mendapatkan pelajaran bahasa Arab. Mungkin hanya mendapatkan pelajaran agama Islam, tetapi tidak untuk bahasa Arab. Jadi mungkin saya akan membutuhkan waktu yang lumayan lama atau sedikit lama untuk dapat memahami materi yang ada di dalam modul. Menurut saya bahasa Arab itu cukup rumit dikarenakan saya masih asing dalam mendengarkan atau mempraktekkan bahasa Arab di dalam kehidupan sehari-hari saya. Tidak seperti bahasa Inggris yang memang sudah diajarkan dari saya kecil, mungkin dari saya TK itu sudah ada bahasa Inggris, tetapi tidak yang bahasa Inggris menyeluruh. Mungkin bahasa Inggrisnya nama, bahasa Inggris bulan, bahasa Inggris bintang, seperti itu. Jadi saya membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk dapat benar-benar memahami bahasa Arab. Nah, jadi materi yang belum saya pahami atau materi yang kurang saya pahami tentang jam atau waktu, karena menurut saya pada materi tersebut sedikit rumit untuk dipahami bagi saya, dikarenakan terkadang saya terbolak-balik dalam menyebutkan kalimat seperti kalimat detik atau saniyah, kemudian ada kalimat wa atau lebih, kemudian untuk kalimat linga atau kurang dari, ada kalimat ada kalimat nisfu sangah atau setengah jam, kemudian kalimat rupung sangah atau 15 menit atau seperempat jam. Dan juga saya masih bingung atau kurang jelas jika potongan kalimat tersebut misalnya akan dijadikan dalam sebuah percakapan yang dimana percakapannya itu tuh panjang dan menyeluruh. Jadi kayak disajikan dalam sebuah percakapannya panjang, dan itu kita dituntut untuk tidak membaca, kemudian kita dituntut untuk menghafalkan, tapi menghafalkannya dalam waktu yang cepat itu akan sulit bagi saya. Kemudian selain materi jam, saya juga kurang memahami pada materi bulan dan tanggal, terutama pada bulan-bulan hijriyah. Sebenarnya ini hanya dikarenakan saya kurang menghafal nama-nama bulan hijriyah. Yang saya tahu atau yang saya hafal hanya beberapa saja, seperti bulan Muharram, bulan Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab,
Sya'ban dan Ramadan. Itu pun tidak urut dan tidak semuanya saya mengetahui. Selain itu, selain pada bulan Hijriah, saya juga tidak mengetahui atau baru mengetahui ini tentang bahasa Arab bulan. Jadi nama bulan dari bulan Januari sampai Desember, jujur saja saya baru mengetahui bahasa Arab nama bulan tersebut kemarin setelah saya berkuliah bahasa Arab. Nah, mungkin juga sama seperti pernyataan di atas, saya akan sangat bingung apabila bahasa Arab yang bertema jam dijadikan satu dengan tanggal dan bulan dengan percakapan yang sangat panjang, dan kita tidak boleh membaca percakapan tersebut, dan kita hanya diberi sedikit waktu untuk menghafalkan percakapan tersebut atau memahami percakapan tersebut. Dikarenakan saya sering terbolak-balik dalam pengucapan nama-nama bulan Hijriah ataupun dalam pelafalan jam seperti kurang lebih. Kemudian untuk setengah jam, kemudian untuk seperempat jam, untuk kurang dari, lebih dari. Jujur saja saya kadang terbolak-balik dalam pelafalan kalimat tersebut. Nah, mungkin kedua materi tersebut yang kurang saya pahami, tetapi bukan berarti pada materi yang lain saya sudah bisa atau saya dapat sepenuhnya benar dalam pelafalan kalimat, atau bahkan saya sudah sepenuhnya fasih, bahkan mungkin dalam ketepatan penyusunan kalimat belum berarti saya sudah bisa 100%, belum bisa benar 100% dalam beberapa masalah di atas. Nah, balik lagi di awal, ini adalah kali pertama saya mendapatkan pelajaran bahasa Arab. Mungkin di bagian yang belum saya pahami, yang menurut saya susah, menurut saya rumit, menurut orang lain itu mudah, karena tingkat kemudahan untuk memahami setiap materi itu setiap orang berbeda-beda, dan juga mungkin beberapa materi selain itu saya belum bisa benar-benar lancar atau fasih dalam menguasai materi-materinya. Menurut saya selama saya mempelajari bahasa Arab ini lumayan susah karena kata atau kalimatnya masih begitu asing buat saya. Begitupun dengan menghafalkannya dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dikarenakan lingkungan tinggal saya atau keluarga saya juga masih begitu asing dengan bahasa Arab, kecuali dengan seperti ketika kita membaca Al-Quran ya. Terlepas dari itu, mungkin dalam percakapan mungkin, atau bisa juga dalam penyebutan benda, nama benda, seperti itu. Nah, saya pikir awalnya belajar bahasa Arab itu sangat mudah. Saya kira belajar bahasa Arab itu
seperti ketika kita mempelajari atau kita belajar membaca Al-Quran, ternyata cukup sedikit lebih rumit mempelajari bahasa Arab daripada kita membaca Al-Quran itu sendiri. Karena ketika kita mungkin karena kita terbiasa dengan membaca Al-Quran sejak kecil, dan kita mengenal Al-Quran sejak kecil, kita membaca, mempelajarinya, kita mengucapkannya, melafalkannya dari kecil, maka itu akan terasa mudah ketika kita sudah besar. Sedangkan saya baru mendapatkan pelajaran bahasa Arab ini dari saya kuliah, jadi sedikit rumit dan sedikit susah untuk saya pahami, jujur saja. Mungkin bisa diatasi dengan cara kita belajar terbiasa dengan percakapan bahasa Arab atau dengan pelafalan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari, atau bisa juga dengan cara kita mempelajari bahasa Arab itu sedari kita kecil, mungkin sudah diterapkan dari kecil, atau bisa juga dengan cara kita belajar atau kita tinggal ke suatu tempat atau suatu wilayah yang notabene di dalam lingkungan tersebut terbiasa menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari, atau bisa juga mereka mampu untuk mempelajari kita mengenai pelajaran bahasa Arab ini. Mungkin itu akan membantu kita lebih mudah dalam mempelajari bahasa Arab. Tetapi terlepas dari itu semua, sebenarnya mempelajari bahasa Arab itu cukup mudah dan cukup asyik dan seru, karena menurut saya itu adalah mempelajari hal yang baru bagi kehidupan saya dan menjadikan itu pengalaman terbaru bagi saya. Seperti saya pernah mempelajari bahasa Arab loh ketika kuliah, seperti itu. Menurut saya bahasa Arab mungkin akan lebih mudah dipahami ketika kita dapat melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung atau face to face, dikarenakan itu akan membuat kita untuk lebih mudah berekspresi dan juga lebih leluasa untuk menanyakan tentang materi yang belum kita pahami pada saat pembelajaran itu berlangsung. Tetapi sayangnya pada 2 kali pertemuan dengan 2 dosen yang berbeda, kita melakukan pembelajaran bahasa Arab menggunakan daring. Jadi menurut saya itu akan lebih sulit untuk kita bisa berekspresi, untuk kita bisa bertanya, dikarenakan kita kurang leluasa dalam mengajukan pertanyaan. Selain itu, belum lagi dikarenakan beberapa kendala seperti misalnya mati listrik, jaringan yang tidak stabil, hujan deras, ada petir, belum juga lingkungan rumah yang berisik. Itu sangat mengganggu keefisiensi pembelajaran. Menurut saya untuk kedepannya mungkin pembelajarannya bisa kita selang-seling atau bergantian menggunakan platform yang sudah ada seperti e-learning atau WhatsApp group. Dan untuk evaluasi pembelajaran atau untuk beberapa materi yang memang benar-benar perlu untuk dijelaskan secara langsung, sekiranya itu bisa menggunakan Zoom. Karena apabila kita menggunakan Zoom terus-menerus, saya rasa itu akan membuat kita merasa cepat bosan dan tidak ada hal baru yang bisa kita pelajari, seperti itu. Dan juga
jujur saja, ketika kita menggunakan Zoom secara terus-menerus, itu juga saya sedikit keberatan dikarenakan beberapa gangguan yang sering terjadi tadi. Seperti misalnya di tempat saya jaringannya tidak stabil, sedangkan di tempat teman-teman yang lain jaringannya sangat stabil. Dan jadi mungkin ketika misalnya karena jaringan di tempat saya tidak stabil, kita pembelajaran melalui Zoom, kemudian saya secara otomatis akan keluar masuk Zoom. Jadi mungkin saya akan ketinggalan beberapa materi yang sedang Bapak jelaskan, dan saya tidak mengetahui tentang materi tersebut. Maksud dari materi tersebut mungkin saja materi yang sedang Bapak jelaskan atau penjelasan yang sedang Bapak berikan itu adalah salah satu yang tidak saya paham di dalam materi tersebut. Jadi menurut saya kerugiannya memakai Zoom itu seperti itu. Tetapi kelebihannya memakai Zoom juga kita bisa menjadi lebih paham dan lebih mengetahui, lebih bermaksud dari arti tersebut, seperti itu. Dan juga selain keterbatasan jaringan atau sinyal, mungkin juga ada permasalahan tentang kuota atau paket internet yang kurang memadai. Seperti misalnya ketika saya Zoom, tiba-tiba kuota internet saya habis dan otomatis saya harus keluar Zoom, sedangkan misalnya kita kelas jam 8 pagi, counter jam 8 pagi belum ada yang buka. Seperti itu kadang membuat saya bingung dan membuat saya sedih juga, karena saya tidak bisa mengikuti pembelajarannya sampai selesai. Saya tidak bisa menyimak, saya tidak bisa mendengarkan dikarenakan beberapa alasan di atas. Mungkin itu saja keluh kesah dari saya dan juga penjelasan dua materi yang belum saya pahami, yang belum sepenuhnya saya pahami. Mungkin dengan saya mempelajarinya sendiri, dengan cara saya berlatih sendiri, saya akan bisa memahami kedua materi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila saya ada salah kata atau salah pelafalan, mohon dimaafkan. Terima kasih juga buat Pak Kotami karena telah bersedia membimbing kita melalui Zoom. Walaupun telah melewati beberapa kendala, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya mohon maaf jika selama mengikuti pembelajaran mungkin saya kurang aktif atau saya kurang memberikan kesan yang baik bagi Bapak. Saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.